yang saya sudah umumkan, kita akan terima 30.000 manajer koperasi. Di luar perkiraan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Minggu 19 April 2026 menyebut, ternyata yang melamar posisi sebagai manajer Koperasi Desa Merah Putih mencapai 220.364 orang sejak informasi resminya dibuka pada 15 April 2026. Namun di tengah proses rekrutmen yang berlangsung singkat dan melibatkan banyak institusi negara itu, sejumlah kalangan mengingatkan potensi persoalan, di antaranya birokratisasi koperasi, konflik di tingkat desa, serta risiko politisasi jika tidak dijalankan secara transparan dan profesional. Pemerhati kebijakan publik dan pendiri Yayasan Aset Bangsa Indonesia, Yeni Sucipto, berpendapat perekrutan manajer Koperasi Desa Merah Putih dengan pola kerja perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, pansel negara, dan keterlibatan kementerian lembaga menunjukkan kecenderungan kuat bahwa koperasi sedang ditarik menjadi instrumen negara, bukan lagi sepenuhnya entitas ekonomi milik anggota. Ditambah lagi lowongan kerja dibuka singkat dari 15 hingga 24 April 2026. Situasi ini semakin menegaskan kecenderungan pendekatan yang serba cepat tetapi dangkal dalam aspek tata kelola. Lebih lanjut, Yeni menyebut jika penekanan kandidat manajer diutamakan dari desa, juga perlu diwaspadai. Tanpa transparansi, penekanan ini rawan elite capture di tingkat lokal. Jabatan strategis bisa dikuasai oleh jejaring kekuasaan desa, bukan benar-benar berbasis kapasitas dan prinsip meritokrasi. Sementara itu, Eksekutif Katalis Nusantara Lestari atau Kanal Foundation, Roy Salam, mengingatkan jangan sampai terulang lagi kasus pendamping desa yang dituding sebagai kendaraan politik terjadi di proses rekrutmen posisi manajer Koperasi Desa Merah Putih. Untuk itu, proses rekrutmen manajer Koperasi Desa Merah Putih perlu transparan dan profesional, serta bebas dari afiliasi politik ataupun kedekatan dengan instansi pemerintah tertentu. Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli menegaskan proses rekrutmen lowongan kerja di Koperasi Desa Merah Putih dilakukan dengan koordinasi lintas kementerian lembaga termasuk Badan Kepegawaian Negara. Namun Badan Pengelola atau BPBUMN bertindak sebagai koordinator. Masyarakat bisa melihat semua informasi resmi proses rekrutmen di laman phtc.panselnas.go.id. Tidak ada pungutan biaya rekrutmen. Dia juga mengklaim tidak akan ada orang titipan kementerian lembaga tertentu. Rekrutmen lowongan kerja di Koperasi Desa Merah Putih sejauh ini baru dibuka per 15 April 2026 hingga ditutup 24 April 2026. Ada beberapa kriteria posisi manajer Koperasi Desa Merah Putih, misalnya lulusan D3, D4, dan sarjana segala jurusan, maksimal usia 35 tahun, dan memiliki indeks prestasi kumulatif 2,75. Sahabat Kompas, apakah lowongan manajer Kopdes Merah Putih ini dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di perdesaan? Dan akankah proses open recruitment ini benar-benar transparan, profesional, serta bebas dari kepentingan seperti yang dijanjikan? Yang terpenting, publik mesti terus mengawal program Kopdes Merah Putih mengingat segudang polemik yang menyertainya.